Adu karir dan kekayaan, Dewi Persik versus Nikita Mirzani. Keributan Dewi Persik dengan Nikita Mirzani gara-gara membahas gaji pilot belum reda. Yang terbaru, Nikita Mirzani mempertanyakan mana mungkin gaji pilot 200 juta rupiah per bulan. Versi lain menyebut, gaji pilot 200 juta per bulan yang didapat Ruli pacar baru Dewi Persik dibayar pakai mata uang dirham. Nikita Mirzani juga menguliti Ruli yang kabarnya kerja sebagai pilot di Dubai. Tak tinggal diam, Dewi Persik pasang badan membela Ruli. Bahkan, ia menyerang balik Nikita Mirzani. Dewi Persik menuding pihak seberang sengaja menyenggol agar tetap terkenal. Ya, semuanya pada senggol, kalau enggak senggol kan enggak terkenal. Semua karena Dewi Persik, kata Dewi Persik kepada jurnalis di Jakarta baru-baru ini. Lalu seperti apa sebenarnya perbandingan karir dan harta kekayaan Dewi Persik versus Nikita Mirzani? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Dewi Persik. Perempuan kelahiran tanggal 18 Desember tahun 1985 ini, adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Haji M. Aidil dan Haja Sri Muna. Nama lahirnya Dewi Muria Agung. Saat terjun ke panggung hiburan, namanya berubah menjadi Dewi Persik. Kadang ia juga dipanggil dengan sebutan DP alias Dewi Persik. Nama Persik diberikan agar karir wanita yang mengaku keturunan Tionghoa itu bersinar seperti buah persik sebagai buah pembawa keberuntungan. Di daerah asalnya, Dewi Persik memulai karir menyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Untuk menjadi orang tersohor, Dewi Persik bersama manajernya memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Namanya mulai dikenal saat menyanyikan lagu Bintang Pentas pada 2003. Lagu Bintang Pentas ternyata membukakan pintu kesuksesan DP yang berusia 18 tahun saat itu. Sukses di jalur dangdut, Dewi Persik ditawari bermain dalam sebuah sinetron drama MD Entertainment berjudul Mimpi Manis. Sinetron tersebut ditayangkan di stasiun televisi swasta SCTV selama 1,5 tahun. Dalam sinetron tersebut, ia memerankan sosok Lilis, gadis desa cantik yang bercita-cita menjadi penyanyi dangdut terkenal namun lugu. Tak hanya berakting, Dewi Persik menyanyikan soundtrack berjudul sama, judul Mimpi Manis rilis untuk albumnya pada 2008. Sinetron perdananya membuka pintu kesuksesan bagi Dewi. Penonton menyambut akting dan kualitas vokalnya. Dewi kemudian sibuk warawiri mengisi berbagai panggung dan acara televisi. Setelah cukup mencuri perhatian penonton di layar kaca, Dewi Persik diminta untuk main film di layar lebar. Ia memulai dalam film horor Tali Pocong Perawan pada tahun 2008. Perannya sebagai gadis cantik Firni dalam film perdananya ini dinilai mengumbar syahwat dan mengarah ke pornografi. Dewi mengatakan alasannya hanyalah mendalami dan total berakting. Sejak itu, ia sering memerankan film bergenre horor. Hampir 16 judul film horor ia perankan hingga 2013. Meski sudah menjadi bintang film, Dewi Persik tak lupa akan dunia dangdutnya. Justru namanya menjadi heboh karena goyang gergajinya yang mengundang pro kontra. Akibat aksi goyang sensualnya, Dewi Persik sempat dicekal tak boleh manggung di beberapa daerah. Kehidupan pribadi Dewi Persik. Selain kontroversi goyangannya, kisah pribadinya tak lepas dari sorotan media. Percintaan, perceraian, dan perseteruan tak lepas dari kehidupan pribadinya. Pernikahan dan perceraiannya dengan Saipul Jamil menjadi bagian kisah pahitnya. Pernikahan dengan Saipul Jamil pada tahun 2005 kandas pada 2008. Tak lama sendiri, Dewi lalu menemukan tambatan hati yang baru, yaitu Farid Yusuf Mansur, seorang keturunan Jerman Jawa. Dewi dan Farid yang tinggal di Belanda berkenalan lewat dunia maya. Mereka berdua berencana menikah pada Desember tahun 2008 setelah mendapat persetujuan orang tua Dewi. Namun, jalinan asmara keduanya kandas kembali. Tak lama setelah itu, Dewi kembali memperkenalkan kekasih barunya, yakni Aldiansyah Taher. Sebelumnya, keduanya sempat diberitakan menjalin hubungan, namun mereka membantah. Akhir Februari tahun 2009, Dewi mengalami keguguran dan keduanya mengaku telah menjadi suami istri. Sang suami, Aldi, mengaku bahwa mereka berdua telah menikah siri pada tanggal 4 Juli tahun 2008. Secara resmi pernikahan keduanya disahkan pada Maret tahun 2009. Bersama suami barunya, Dewi mengangkat seorang anak balita yang diberi nama Felis Gabriel. Permasalahan melanda pernikahan Dewi dan Aldi yang baru seumur jagung.
Suaminya kembali melayangkan gugatan cerai kepada Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pernikahan kedua Dewi dengan Aldi berakhir pada tanggal 11 November tahun 2009, setelah menjalani 3 kali persidangan. Pasca perceraiannya, Dewi mengaku cukup syok, tetapi dia memutuskan untuk konsentrasi pada karirnya di dunia hiburan. Lagi-lagi di tengah menjalani karirnya, Dewi Persik kembali menuai kontroversi. Perseteruan Dewi dengan penyanyi dangdut Julia Perez berujung ke pengadilan. Kasus ini bermula dari cakar-cakaran saat produksi film Arwah Goyang Karawang pada 2011. Akibat kasus ini, mereka saling melaporkan dan berujung masuk penjara. Pada Rabu tanggal 5 Februari tahun 2014, Dewi Persik divonis 3 bulan penjara. Setelah menjalani proses hukuman penjara, Dewi Persik kembali menjalani kehidupan normalnya. Ia mulai menata kehidupannya. Dewi kembali tampil di berbagai program layar kaca. Dewi Persik pun didapuk sebagai juri di The Academy Season 4 bersama Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Rita Sugiarto. Di panggung ini, Dewi Persik menunjukkan kualitasnya sebagai seorang juri dangdut. Di tengah menjalani kesibukannya, ia menemukan dambaan hatinya. Dewi Persik kembali menikah dengan manajernya Angga Wijaya. Awalnya tak ada yang tahu. Belakangan publik mengetahui mereka sudah menikah pada September tahun 2017. Pernikahan mereka kembali dirayakan di acara ulang tahun ANTV pada awal 2018. Pernikahan terlama Dewi Persik bersama dengan Angga Wijaya berlangsung selama 6 tahun. Keduanya menikah pada tahun 2017 dan bercerai pada 2022. Saat ini, kabarnya DP sapaan akrab Dewi Persik sedang menjalani hubungan dengan seorang pilot bernama Ruli. Sumber kekayaan Dewi Persik. Dewi Persik diketahui memiliki banyak harta, lantaran penghasilannya selain sebagai penyanyi dangdut juga membuka bisnis dari berbagai bidang. Lantas dari mana saja sumber kekayaan Dewi Persik? Berikut ulasannya. Penyanyi dangdut. Sumber kekayaan Dewi Persik yang utama adalah pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut. Biduan bernama asli Dewi Muria Agung ini sudah meniti karir di dunia musik dangdut sejak tahun 2003 silam. 20 tahun berkiprah sebagai penyanyi, sosoknya masih eksis sampai sekarang. Jadi juri. Tak jauh berbeda dari pekerjaan utamanya sebagai pedangdut, Dewi Persik juga sibuk dengan pekerjaan sebagai juri kontes dangdut. Ia sudah sering dipercaya menjadi juri dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di berbagai stasiun TV. Presenter. Begitu terjun ke dunia hiburan, ada banyak jalan pekerjaan yang terbuka untuk Dewi Persik, termasuk pekerjaan sebagai presenter yang memandu acara televisi. Salah satu program TV yang dipandu oleh pemilik Goyang Gergaji ini adalah Pagi-Pagi Ambyar. Ia juga memandu versi Ramadan dari program yang sama dengan nama Sore-Sore Ambyar. Bintang film. Dewi Persik melebarkan sayap ke dunia akting, lewat debut dalam sinetron berjudul Mimpi Manis tahun 2006 sampai tahun 2007. Sejauh ini Dewi Persik sudah bermain dalam 9 judul sinetron. Ia kemudian menerima proyek film layar lebarnya dalam Tali Pocong Perawan 2008. Sejak saat itu, sekitar 17 film layar lebar sudah DP bintangi, dan sebagian besar merupakan film horor dewasa. Lebih dari itu, DP juga sudah bermain dalam puluhan judul FTV. Endorsement. Punya banyak pengikut di media sosial dan nama besar sebagai artis, membuat Dewi Persik juga kebanjiran tawaran endorsement. Penghasilan dari endorse menjadi sumber kekayaan Dewi seperti kebanyakan artis lainnya, bahkan sekalipun sering gonta-ganti akun, tapi tetap banyak brand yang mempercayai DP untuk mempromosikan produk mereka. Bisnis kuliner. Pundi-pundi rupiah yang dikumpulkan Dewi Persik diputar kembali untuk berinvestasi dan berbisnis. Salah satu bisnisnya adalah di bidang kuliner, dengan membuka restoran bumbu rempah Mamah Muda. Bisnisnya ini dibuka pada tahun 2020 lalu. Kafe dan penginapan. Selain restoran, Dewi Persik menambah pundi kekayaannya lewat penghasilan dari kafe dan penginapan yang ia miliki. Bisnisnya ini diberi nama Basecamp Military Lifestyle, yang mengusung konsep kafe ala militer dengan fasilitas penginapan. Uniknya kafenya ini memiliki replika kapal selam militer. Tempat wisata. Beberapa tahun lalu, Dewi Persik merintis usaha di bidang wisata dengan membuka objek wisata Taman Bunga.
tempat wisata milik Dewi Persik bernama The Castello, yang lokasinya ada di Subang, Jawa Barat. Konsep bangunan yang diusung adalah ala Rusia dengan bangunan berkubah. The Castello menawarkan banyak spot foto yang cantik dan tentunya instagramable. Bisnis fashion. Busana muslim jadi sumber kekayaan Dewi Persik selanjutnya. Ia membuka clothing line khusus busana muslim dengan bahan premium berkualitas. Profil Nikita Mirzani. Nikita Mirzani Mawardi lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 1986. Nikita bisa disebut berasal dari keluarga berada. Aktris berdarah Minangkabau tersebut sempat mengungkapkan bahwa mendiang ayahnya yang bernama Mawardi dulu pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan Krakatau Steel. Sebenarnya orang tua Niki bukan orang tua yang miskin. Anyway, gitu, papa Niki direktur perusahaan di Krakatau Steel. Terus mama Niki juga ibu rumah tangga yang maksudnya Niki bukan dibesarkan dari keluarga yang sederhana, ungkap Nikita dalam program Alvin and Friends, yang tayang 2019 lalu. Sementara itu, ibunda Nikita yang bernama Julelah disebut memiliki darah Belanda. Menurut Nikita, ibunya memiliki hobi mengumpulkan perhiasan emas. Mama Niki kan hobinya mengumpulkan emas gitu. Jadi dia kalau di Karawaci, mama Niki tuh terkenal sama dia pakai gelang banyak, kalung yang banyak gitu, kepengen gitu. Kayaknya kalau mama Niki masih ada kayaknya emasnya makin banyak, beber Nikita. Di masa kecilnya, Nikita ternyata merupakan sosok anak yang kurang bergaul. Ia juga sempat bercita-cita menjadi dokter seperti anak-anak pada umumnya. Dari segi pendidikan, Nikita ternyata sempat menjadi santriwati di Pondok Pesantren Modern Gontor Ngawi, Jawa Timur. Namun Nikita mengaku tak menyelesaikan pendidikannya di Ponpes Gontor, karena kehidupan sebagai santriwati dirasa terlalu berat hingga ia sempat sakit-sakitan. Aku dulu di Pondok Pesantren Gontor Mantingan Ngawi, Jawa Timur, 2 tahun 6 bulan. Sebentar lagi aku jadi ustazah, mungkin aku enggak jadi Nikita Mirzani kalau sampai lulus, tuturnya dalam program Kick Andi beberapa waktu lalu. Nikita pun sempat bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan batubara. Meski demikian, Nikita memutuskan untuk keluar karena pekerjaannya dinilai terlalu banyak mengeluarkan waktu. Di saat yang bersamaan, Julelah ibunda Nikita dirawat intensif di rumah sakit. Diketahui, Julelah telah lama memiliki penyakit kanker rahim. Ibunda Nikita kemudian meninggal dunia pada 2009. Kala Julelah meninggal, emas-emas miliknya diwariskan kepada Nikita. Kayaknya dia udah tahu kalau dirinya tidak akan bertahan lama. Semua emasnya itu dikasih ke Niki gitu. Dan semua emasnya masih Niki simpan, kenang Nikita. 1 tahun setelah ibunya meninggal, tepatnya pada 2010, Nikita menjadi salah satu peserta acara Take Me Out Indonesia, yang kemudian akan menjadi pintunya ke dunia entertainment. Setelah mengikuti acara pencarian jodoh tersebut, Nikita mulai kebanjiran tawaran untuk menjadi foto model. Tak hanya modeling, Nikita yang memiliki wajah rupawan dan tubuh ideal juga turut terjun ke dunia akting. Ia pertama kali memulai karir di dunia akting dengan muncul sebagai pemeran figuran di film Lihat Boleh Pegang Jangan, yang dibintangi Dewi Persik pada 2010. Di tahun yang sama, Nikita juga menjadi pemeran figuran di sinetron Islam KTP. Perjuangan Nikita untuk merintis karir di dunia hiburan rupanya tak mudah. Gue itu start dari figuran di yang namanya sinetron Islam KTP. Kalau kalian tahu tuh Islam KTP, dulu gue sempet jadi figuran di situ berapa bulan doang. Tiba-tiba gue dikasih yang namanya peran penjaga warung. Kalian bisa cek di YouTube tuh, masih ada tuh penjaga warung gue. Itu palingan gue cuma dikasih satu scene, terang Nikita dalam salah satu sesi live-nya. Dengan image seksinya, nama Nikita perlahan mulai banyak dikenal oleh publik Indonesia. Kegigihannya dalam merintis karir di dunia akting pun akhirnya terbayar, kala ia semakin mendapat banyak tawaran akting. Pada 2016, Nikita bahkan pernah membintangi 6 proyek film sekaligus dalam setahun. Ia memerankan berbagai macam karakter dari beragam genre, mulai dari horor, komedi, hingga romansa. Wajah Nikita juga kerap menghiasi layar kaca, mulai dari menjadi bintang tamu acara talk show, hingga mengambil peran di sinetron. Tak hanya itu, Nikita juga menunjukkan kebolehannya sebagai pembawa acara dengan menjadi presenter sejumlah acara televisi, mulai dari ajang pencarian bakat bintang Pantura 4 hingga Pagi-Pagi Pasti Happy. Tak berhenti sampai di situ, ibu 3 anak tersebut juga sempat merambah dunia tarik suara.
ia telah merilis single perdana bertajuk Baby I Hate You pada 2012 silam. Selain itu, Nikita juga mengisi soundtrack film Muammar M. Jakarta Undercover, yang dibintanginya dengan lagu Money and Love. Ia juga sempat berkolaborasi dengan rapper Young Lex di lagu Nikita Gang. Kehidupan pribadi Nikita Mirzani. Dari sisi kehidupan pribadi, Nikita kini berstatus sebagai janda dan diketahui telah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan pertama Nikita tak banyak disorot karena terjalin sebelum ia terkenal sebagai public figure. Nikita dilaporkan menikah dengan seorang pria bernama Naseru pada 2006 dan bercerai pada 2007. Pernikahan Nikita dan Naseru dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laura Meizani Naseru Asri atau yang akrab disapa Loli. Menurut pengakuan Nikita, suami pertamanya itu adalah anak seorang anggota DPR MPR. Di pernikahan keduanya, Nikita dipersunting oleh seorang pria berkebangsaan Selandia Baru bernama Sajat Ukra pada tahun 2013 silam. Nikita dan Ukra yang usianya terpaut 10 tahun, hanya menjalin hubungan asmara singkat sebelum akhirnya mantap naik ke pelaminan pada bulan Oktober tahun 2013. Baru 2 bulan membina rumah tangga, Nikita langsung menggugat cerai Ukra pada bulan Desember tahun 2013. Meski begitu, Nikita akhirnya mencabut gugatan cerai tersebut dengan dalih hanya emosi sesaat. Nikita kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Ukra pada April tahun 2014, karena proses perdamaian mereka tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, pernikahan Nikita dan Ukra resmi berakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2015. Dari pernikahan tersebut, Nikita dikaruniai seorang putra bernama Aska Rakila Ukra. Pada Februari tahun 2018, Nikita melangsungkan pernikahan siri dengan seorang pengusaha kaya bernama Dipo Latif. Diketahui, Dipo Latif adalah putra mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Soeharto, yakni Abdul Latif. Sayangnya, pernikahan Nikita lagi-lagi hanya seumur jagung, karena ia melayangkan permohonan isbat sekaligus perceraian, pada tanggal 16 Juli tahun 2018, sempat mencabutnya pada Oktober tahun 2018, Nikita kembali mengajukan permohonan isbat pernikahan sekaligus perceraian pada November tahun 2018. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantas mengabulkan permohonan Nikita pada tanggal 7 Oktober tahun 2019. Putusan tersebut menyatakan bahwa memang ada pernikahan antara Nikita dan Dipo pada Februari tahun 2018. Nikita sendiri mengajukan permohonan isbat pernikahan karena ia memiliki anak dari Dipo dan ingin mencari perlindungan hukum. Diketahui, Nikita dan Dipo dikaruniai seorang putra bernama Arkana Mawardi. Pokoknya Niki bahagia banget dah, anak mendapatkan perlindungan dari negara, tutur Nikita terkait perceraiannya dengan Dipo. Tak hanya memiliki kehidupan pernikahan yang penuh liku-liku, Nikita juga dikenal sebagai selebriti kontroversial yang beberapa kali terseret kasus hukum. Pada 2015 lalu, Nikita sempat terseret dalam kasus prostitusi online. Ia diamankan polisi di salah satu hotel daerah Jakarta Pusat pada Desember tahun 2015. Kala itu, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Fana, mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya membongkar kasus prostitusi online di kalangan artis. Setelah ditangkap, Nikita menjalani pemeriksaan selama 10 jam lebih di Bareskrim Polri. Ponselnya juga sempat diperiksa oleh polisi. Meski demikian, polisi tidak menemukan barang bukti yang membuat Nikita bersalah. Alhamdulillahnya saat handphone gue disita tapi dia tidak menemukan apapun. Percakapan, bukti transfer lah, nego-nego, itu enggak ada alhamdulillahnya, kata Nikita beberapa waktu lalu. Namanya bersih dari tuduhan prostitusi online. Meski terkenal sebagai sosok kontroversial, Nikita juga kerap menunjukkan jiwa sosialnya yang tinggi. Saat ia ditahan di rutan kelas 2B Serang, Nikita mengaku ingin makan pizza dan akhirnya turut mentraktir ratusan warga rutan. Menurut pihak manajemen Nikita, mereka membeli pizza untuk 700 orang dengan total harga mencapai 10,3 juta rupiah. Selain pizza, Nikita juga sempat membelikan nasi padang untuk 700 warga rutan. Pada 2021 lalu, di tengah konfliknya dengan Fujianti Utami dan Fadly Faisal, Nikita masih sempat mengajak masyarakat untuk berdonasi.
Donasi tersebut ditujukan untuk 2 orang anak yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan di tol Jakarta Cikampek. Nikita sempat menyentil para Crazy Rich untuk ikut berdonasi pada 2 anak yatim piatu tersebut. Ajakan Nikita tersebut kemudian berhasil mengumpulkan donasi sebesar 75 juta rupiah. Sumber kekayaan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Selain memiliki pendapatan dari dunia hiburan, dia juga memiliki beberapa bisnis yang dikelola. Diperkirakan bahwa kekayaan Nikita Mirzani saat ini berkisar di angka 1,3 triliun rupiah. Tak heran bila artis kelahiran Jakarta ini memiliki banyak aset, mulai dari tanah, rumah mewah, hingga beberapa mobil mahal. Kekayaannya ini tak terlepas dari kemahirannya dalam berbisnis dan memanfaatkan peluang. Selain itu, pendapatan sebagai seorang publik figur juga turut jadi penyokongnya. Berikut sederet sumber kekayaan Nikita Mirzani. Channel YouTube. Nikita Mirzani memiliki channel YouTube bernama Crazy Nick Me Real, yang saat ini telah memiliki 5,26 juta subscriber. Channel miliknya ini berisikan konten vlog kuliner dan podcast. Dikutip dari YouTube channel Crazy Nick Me Real, Nikita telah membuat channel ini sejak tanggal 13 Mei tahun 2019 lalu, dengan total views lebih dari 1 miliar kali ditonton. Aktif di dunia hiburan Indonesia. Sebagai seorang artis, sudah pasti Nikita Mirzani telah membintangi beberapa film, seperti Nenek Gayung dan Komik 8. Beberapa sinetron juga telah dibintanginya, macam Jodoh Wasiat Bapak dan Malaikat Tak Bersayap. Keaktifannya juga ditunjukkan di dunia tarik suara setelah meluncurkan beberapa single seperti Mau-Maunya, Selalu Salah, Baby I Hate You. Nikita juga kerap tampil di beberapa televisi swasta sebagai pembawa acara talk show maupun reality show. Bisnis kecantikan. Bisnis yang dimiliki Nikita Mirzani kebanyakan bergerak di bidang fashion dan kecantikan. Dia tercatat memiliki beberapa cabang klinik kecantikan yang tersebar di Bandung, Surabaya, dan Bali. Nikita memberi nama kliniknya ini Salon Beauty Head to Toe. Beberapa produk skincare juga sempat diluncurkannya, seperti obat penurun berat dan lip serum. Selain itu, artis multitalenta ini juga memiliki beberapa brand fashion yang terkenal, seperti brand jeans by Nikita Mirzani, Zola Pajamas, dan Nikki Breeze. Investor batubara dan properti. Bisnis properti seperti halnya artis papan atas juga dimilikinya. Aset properti yang dimilikinya ini diberi nama Naira Residence. Berdasar informasi dari story akun Instagram pribadinya, @NikitaMirzani_172 pada 2019 lalu. Nikita juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi salah satu investor bisnis batubara dengan nilai investasi 10 miliar rupiah. Investor Holy Wings. Selain di batubara, Nikita juga menanamkan investasinya pada brand ternama Holy Wings. Saham milik bisnis yang bergerak di sektor loan dan bar ini dibeli olehnya pada tahun 2021 lalu. Begitulah kira-kira perbandingan karir dan sumber kekayaan Dewi Persik versus Nikita Mirzani. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.